Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1 kelas 3 SDMI. Perkenalkan, nama kakak Laili Fitriani dari Universitas Muhammadiyah Pingsewu, Lampung. Di sini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jenis-jenis makhluk hidup. Yang pertama, ada manusia. Yang kedua, ada tumbuhan. Yang ketiga, ada hewan. Dan yang manusia merupakan makhluk hidup paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kamu kenapa batu, angin, air, tanah tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Nah, ternyata semua itu merupakan benda mati karena batu, angin, air tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, sebagai makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Yang pertama, ada bergerak. Yang kedua, ada bernafas. Terus yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Yang keempat, berkembang biak. Dan yang kelima, makan dan minum. Yang keenam, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Materi selanjutnya, bergerak. Nah, bergerak, apa ya bergerak? Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak terbagi menjadi dua, aktif dan pasif, yaitu proses posisi dari satu tempat menuju tempat lainnya, contohnya berjalan dan berlari. Itu aktif ya. Yang pasif, pergerakan tidak pindah tempat atau jalan di tempat. Contoh bergerak, manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki, cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki, ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan sirip. Bernafas. Nah, selanjutnya bernafas. Manusia dan hewan bernafas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Tumbuhan mengalami pernapasan berbeda, di siang hari menghirup udara yang mengandung karbon dan udara yang mengandung oksigen, sedangkan di malam hari tumbuhan menghirup udara mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, selanjutnya ada alat pernapasan makhluk hidup. Manusia bernapas menggunakan paru-paru, ikan bernapas menggunakan ingsan, tumbuhan menggunakan stomata, mulut daun, dan inti sel. Kecebong bernapas menggunakan insang, sedangkan katak bernapas menggunakan paru-paru. Yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman, juga kebiasaan berolahraga. Oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga secara teratur merupakan cara yang baik. Contoh pertumbuhan makhluk hidup. Dari telur, embrio, menetas anak ayam, ayam dewasa. Anak kucing, kucing muda, kucing dewasa. Lalu pada tumbuhan, biji, kecambah, tanaman muda, tanaman dewasa. Lalu yang selanjutnya ada berkembang biak, ya tepat sekali, nomor 4, berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Cara berkembang biakan makhluk hidup, yang pertama, melahirkan seperti manusia, kucing, sapi, kuda, dan lain-lain.
Selanjutnya ada bertelur. Bertelur apa saja ya? Ayam, bebek, burung, ikan, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu tentang makan dan minum. Ya, makhluk hidup memerlukan makan dan minum yang bergizi, bersih, dan sehat, sehingga tumbuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Lakukanlah kebiasaan selalu menutup makanan, karena jika tidak memakan, contoh makanan makhluk hidup. Tumbuhan mendapat energi dari air, oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Contoh makanan makhluk hidup: sapi dan kambing memakan rumput untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Lalu, kelinci memakan wortel untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Peka terhadap rangsang, iritabilitas. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangannya berbeda-beda ya. Contoh rangsangan pada makhluk hidup. Yang pertama, pupil mata manusia akan mengecil dan secara spontan biasanya akan menutup mata ketika menembak rangsangan. Panas mata. Daun putri malu akan segera menutup daunnya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Selanjutnya, buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Landak dan lipan akan mengulung badannya jika disentuh. Kesimpulan, sebagai makhluk hidup yang paling sempurna, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara bersyukur adalah dengan selalu menjaga kesehatan tubuh, makan dan minum yang sehat, berolahraga secara teratur. Tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat dan tetap belajar. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa ya. Terima kasih. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan.